Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mary Desi Masnite dengan NPM 231005108. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang etika dalam praktik bisnis. Etika dalam praktek bisnis. Pengertian etika diartikan sebagai aturan-aturan yang tidak dapat dihilangkan dari perilaku yang diterima masyarakat, baik maupun buruk. Etika bisnis ini sangat penting mengingat dunia usaha yang tidak lepas dari elemen-elemen lainnya. Keberadaan usaha yang pada hakikatnya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bisnis pun tidak hanya mempunyai hubungan dengan orang-orang maupun badan hukum, melainkan sebagai pemasok, pembeli, penyalur, dan pemakai lain-lain. Adapun masalah etika bisnis, yang pertama suap, yang merupakan tindakan yang berupa menawarkan, menerima, memberi, atau meminta sesuatu yang bertujuan yang akan mempengaruhi tindakan kejahatan. Suap ini biasa disebut untuk memanipulasi seseorang. Yang kedua yaitu paksaan, yang merupakan tekanan atau dorongan dengan paksaan yang digunakan dengan ancaman apapun itu, dengan berupa mempersulit dalam jabatan, pemecatan, ataupun penolakan industri terhadap seorang individu. Yang ketiga adalah pencurian. Ini merupakan tindakan sesuatu yang bukan hak kita atau mengambil properti milik orang lain tanpa persetujuan, properti baik fisik maupun konseptual. Yang keempat adalah penipuan, untuk memperdaya dan menyesatkan yang disengaja kepada seseorang dengan mengucapkan atau melakukan kebohongan. Yang kelima, diskriminasi tidak jelas. Perlakuan ini tidak adil atau penolakan terhadap orang-orang tertentu yang disebabkan oleh ras, jenis kelamin, kewarganegaraan, atau agama. Ini suatu kegagalan untuk memperlakukan semua orang dengan setara tanpa adanya perbedaan yang beralasan antara mereka yang disukai dan tidak. Perspektif etika bisnis. Perspektif makro. Pertumbuhan suatu negara tergantung pada sistem pasar yang berperan penting, efektif, dan efisien daripada sistem dalam mengalokasikan barang dan jasa. Beberapa kondisi yang diperlukan market system untuk dapat efektif, yaitu hak memiliki dan mengelola properti swasta, kebebasan memilih dalam perdagangan barang dan jasa, dan ketersediaan informasi yang akurat berkaitan dengan barang dan jasa. Yang kedua ada perspektif bisnis dalam makro. Lingkup ini perilaku etik yang identik dengan kepercayaan atau trust dalam lingkup makro yang terdapat relasi di mana supplier, perusahaan, konsumen, karyawan yang saling berhubungan dengan kegiatan bisnis yang akan terpengaruh pada lingkup makro. Tiap mata rantai penting akan dampaknya untuk selalu menjaga etika. Prinsip-prinsip mengambil keputusan yang beretika. Yang pertama, ada prinsip konsekuensi. Ini yang merupakan konsep etika yang berfokus pada konsekuensi pengambilan keputusan, di mana artinya keputusan itu dinilai etik dan tidak berdasarkan konsekuensi atau dampak keputusan tersebut. Yang kedua, ada prinsip non-konsekuensi. Ini pengambilan keputusan etik yang berdasarkan alasan bukan akibat, yaitu antara lain prinsip hak, yaitu menjamin hak asasi manusia yang berhubungan dengan kewajiban untuk tidak saling melanggar hak orang lain. Yang kedua ada prinsip keadilan, yaitu keadilan yang berkaitan dengan isu hak, kejujuran, dan kesamaan. Prinsip keadilan ini dibagi menjadi 3, yaitu keadilan distributif, keadilan retributif, dan keadilan kompensatoris. Dalam dunia bisnis, yang bermoral akan mampu mengembangkan etika atau patokan yang akan menjamin kegiatan bisnis yang seimbang, selaras, dan serasi. Dan ada juga hal-hal yang harus diperhatikan dalam menciptakan etika bisnis. Yang pertama, mengendalikan diri.
yang artinya pelaku-pelaku bisnis harus mengendalikan diri mereka untuk tidak memperoleh apapun dari siapapun dan dalam bentuk apapun. Yang dimisalkan mendapatkan keuntungan dengan jalan curang dan memakan pihak lain dengan menggunakan keuntungan tersebut. Yang kedua adalah pengembangan tanggung jawab sosial, di mana pelaku bisnis dituntut untuk peduli dengan keadaan masyarakat, bukan hanya dalam bentuk uang dan dengan jalan memberikan sumbangan, tetapi melainkan lebih kompleks lagi dalam bertanggung jawab. Yang ketiga adalah mempertahankan jati diri dan tidak mudah terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan teknologi. Etika bisnis merupakan informasi dan teknologi yang harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kepedulian bagi golongan yang lemah dan tidak kehilangan budaya yang dimiliki akibat adanya transformasi informasi dan teknologi. Yang keempat adalah menciptakan persaingan yang sehat. Dalam persaingan dunia bisnis, perlu untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas, tetapi persaingan tersebut tidak perlu mematikan yang lemah, dan sebaliknya, harus terdapat jalinan yang erat antara pelaku bisnis besar maupun golongan menengah ke bawah, sehingga dengan berkembangnya perusahaan besar, mampu memberikan split effect terhadap perkembangan sekitarnya. Yang kelima, ada menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan, yang di sini dituntut tidak mengeksploitasi lingkungan dengan keadaan saat sekarang dan memaksimalkan tanpa mempertimbangkan lingkungan dan keadaan di masa datang, walaupun saat sekarang merupakan kesempatan untuk memperoleh keuntungan besar. Yang keenam, ada menumbuhkan sikap saling percaya antar golongan pengusaha. Dengan menciptakan kondisi bisnis yang kondusif, harus ada sikap saling percaya antara golongan pengusaha kuat maupun golongan pengusaha lemah, sehingga pengusaha lemah mampu berkembang bersama dengan penguasa lain yang sudah besar maupun mapan. Yang terakhir, ada memelihara kesepakatan atau menumbuhkan kembangkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap apa yang telah disepakati. Jadi, jika etika ini telah dimiliki oleh semua pihak, jelas semua memberikan sesuatu ketentraman dan kenyamanan dalam berbisnis. Adapun hak-hak konsumen, yang pertama hak atas keamanan. Konsumen berhak atas produk yang aman, artinya produk yang tidak mempunyai kesalahan teknis maupun kesalahan lainnya, dan tidak merugikan kesehatan bahkan membahayakan hidupnya. Yang kedua ada hak atas informasi. Konsumen berhak mengetahui segala informasi yang relevan mengenai produk yang dibelinya, baik apa sesungguhnya produk itu bahan bakunya maupun bagaimana cara pemakaian maupun juga resiko yang menyertai pemakaiannya. Yang ketiga ada hak untuk memilih. Konsumen berhak membandingkan produk sebelum keputusan untuk membeli. Yang keempat ada hak untuk didengarkan. Karena konsumen adalah orang yang menggunakan produk itu, ia berhak keinginannya tentang produk atau jasa itu didengarkan dan dipertimbangkan, terutama keluhan sebuah konsumen. Yang kelima ada hak lingkungan hidup. Konsumen boleh menuntut bahwa dengan memanfaatkan produk ia tidak akan mengurangi kualitas kehidupan di bumi ini. Artinya, konsumen berhak bahwa produk itu ramah lingkungan. Yang keenam, hak konsumen atas pendidikan. Konsumen mempunyai hak juga untuk secara positif dididik ke arah itu, terutama di sekolah dan melalui media massa. Masyarakat harus dipersiapkan menjadi konsumen yang kritis dan sadar akan haknya. Dan yang terakhir adalah pentingnya etika dalam proses bisnis. Perubahan perdagangan dunia menuntut segera dibenahinya etika bisnis agar tatanan ekonomi dunia semakin baik. Dalam bisnis, tidak jarang berlaku konsep tujuan menghalalkan segala cara. Bahkan, bila tindakan yang berbau kriminal pun ditempuh demi mencapai suatu tujuan. Jadi, jika pengusaha yang menjadi pergerak motor perekonomian akan berubah menjadi binatang ekonomi, maka terjadi perbuatan
tercela dalam dunia bisnis tampaknya tidak menampakkan kecenderungan, tetapi sebaliknya, makin hari makin semakin meningkat. Adapun kasus yang saya ambil adalah tentang CEO Starbucks langgar etika dan budaya. Aji Setiawan menyatakan bahwa usulan boikot terhadap satu brand atau kelompok dagang tertentu dinilai sah saja jika etika bisnis brand tersebut tidak sejalan dengan etika bangsa dan brand tersebut tidak menghormati budaya lokal masyarakat yang ada di sekitarnya. Begitupun Starbucks, karena pada dasarnya prinsip LGBT juga sudah bertentangan dengan undang-undang perkawinan di Indonesia. Ajis ini mengungkapkan konsumen berhak mendapatkan barang, produk yang selain bisa dikonsumsi oleh mereka, juga memberikan dampak positif bagi lingkungan sosial yang baik. Karenanya, Ajis menghimbau kini sudah saatnya konsumen di Indonesia bisa lebih cerdas dalam mengkonsumsi suatu produk. Jaringan kopi Starbucks Indonesia juga memastikan sejalan dengan pihak manajemen pusat Starbucks di Amerika Serikat yang memberikan dukungan terhadap LGBT. Hal tersebut disampaikan Marketing Communication dan CSR Manager PT Sari Kopi Indonesia selaku pemegang lisensi Starbucks Indonesia, Yuti Resani pada Republika beberapa waktu yang lalu. Ia mengatakan pihaknya tetap menghargai keberagaman dan kesetaraan dan berkomitmen sejalan dengan kebijakan manajemen Starbucks. Oke, kesimpulan dan saran dari kasus tersebut ialah kesimpulan adalah bahwa CEO Starbucks telah melanggar etika dan budaya dalam menjalankan bisnisnya. Jadi dalam situasi seperti ini, boikot dapat menjadi respon yang wajar dari masyarakat. Dan ada saran yang bisa diberikan, yaitu agar perusahaan memperbaiki tindakan yang melanggar etika bisnis, dan memastikan bahwa nilai-nilai perusahaan dijunjung tinggi dengan semua aspek operasionalnya untuk membangun kembali kepercayaan pelanggan dan masyarakat. Itu saja yang bisa saya sampaikan sebelumnya. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.